Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah tadi kita selesai dengan after market close analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 akhir bulannya. Dan kita juga sudah melakukan analisa singkat saham ledakan volume untuk Cimori. Banyak saham-saham yang ledakan volume di Telegram bot kebetulan ya. Bapak Ibu nanti bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Untuk melakukan screening saham ledakan volume, perintah di Telegram botnya adalah SCR VBOOM. Prinsipnya, kalau ada saham yang volumenya meledak, itu ada sesuatu yang patut kita curigai. Tapi kita harus analisa apakah dia berada di fase akumulasi atau ledakan volume terjadi di distribusi. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki bisa ikut workshop volume price analysis, maka akan jelas ini perbedaannya. Maka kita harus analisa. Perintahnya adalah SCR VBOOM. Kita ketik. Nah, tadi kita sudah lihat juga ya, Cimori sudah kita buat analisa singkatnya. Cuan, INDF ini ada saham-saham meledak. MBMA, MNCN, Pegas ada di aftermarket close analysis, PTOR juga muncul di alert robot, ada SMDR. Karena saking banyak begini, Bapak Ibu tentu saya harus pilih-pilih ya, nggak semua. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Saya akan ambil contohnya MBMA inilah. Karena saya memang campaignnya MBMA adalah usahakan beli terus ya. Kalau nggak salah, kalau dia turun sampai 470, saya akan beli terus. Karena dia sejak dia IPO belum ada fase struktur wake off yang mudah-mudahan nanti dia menjadi beggar kalau kita terus sabar akumulasi mudah-mudahan. Kemarin dia turun ke 520, saya lihat buy on weakness-nya dapat semua. Nah, sekarang dia naik lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita cek dulu dengan Speedo MBMA. Ini analisa singkat, tentu nanti Bapak Ibu kalau mau lebih detail Bapak Ibu bisa bikin analisa sendiri. Kita cek speedometernya berada di zona grid, tanggalnya sudah benar, artinya demand-nya lebih besar daripada supply kalau berada di zona grid. Kita cek dengan star MBMA. Rotasi saham secara relatif terhadap pergerakan komposit, MBMA ini berbalik masuk kembali ke zona grid ya. Dia sempat meliuk-liuk, bolak-balik di sini, masuk ke fear, baru balik lagi ke zona grid. Sementara sektor energinya tampak mulai ada fear yang masuk. Kita lihat weekly-nya, W-star MBMA. Saya pengen tahu, juga nggak ada ya. Nanti saya perbaiki juga ini Bapak Ibu, weekly-nya ya. Oke, kita lihat VPA monthly MBMA. Kalau dia sudah cukup data harusnya ada nih. Oh, belum. Oktober belum ada. MBMA belum 2 tahun Bapak Ibu, jadi dia belum full nanti daily-nya ke bagian ujung, ini belum ada. Tapi kalau Cimori mungkin sudah ada lah rotasi sahamnya. Kalau kita lihat weekly-nya, monthly-nya, dia kan setelah IPO turun terus nih. Bottoming-nya di 476. Jadi kalau dia turun main-main di 476 secara monthly, ya ini kan sudah Oktober ke Oktober setahun nih Bapak Ibu. Kalau taruhlah dia mungkin setahun lagi, kita bisa dapat harga diskon, mudah-mudahan dia beggar. Karena ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini marking up. Marking up and di monthly itu tidak kaleng-kaleng. Volumenya sangat lumayan, tapi dia bearish nih. Ya nggak apa-apa juga ya, kita tahu di bawah ini ada zona demand. Kita cek dengan VPA, weekly, MBMA. Kalau MBMA sepertinya memang belum ada weekly-nya, rotasi sahamnya. Ini untuk weekly, dia kan marking down. Ini sell mother candle ya, dia turun. Dia bottoming di sini Bapak Ibu. Ya, ini kita sebut dengan silent climax. Ini adalah auto rally. Ini adalah secondary test. Sudah, fase A. Dia menjadi change of character. Dia sign of strength, dia turun ke bawah. Lalu turunnya ini kecil-kecil nih, istilahnya ini creek. Untung kecil-kecil, volumenya juga tidak terlalu signifikan. Sekarang dia turun, pas turun volumenya kecil. Nah, kita sekarang ini sedang test supply, test demand nih, dua-duanya nih. Test supply, no demand. Nah, penentuannya mudah-mudahan besok volumenya besar lah. Kenapa? Volumenya masih kecil. Jadi kita tunggu besok ada tambahan volume hari Jumat. VPA MBMA. Sekarang dia ledakan volume di daily. Kita cek dulu. Oke, jadi dia sempat naik. Dia turun lagi. Ya, distribusi. Low-nya belum ya, Bapak Ibu. Saya ini masih ada buy on weakness sampai 470-an lah stop loss saya. Jadi, kalaupun dia turun ke bawah, saya ini masih buy ini. Sabar, Bapak Ibu. Mungkin akan bergerak baru tahun depan. Nah, ini dia
turun. Kalau dia turun, volume harus di bawah rata-rata itu malah bagus ya. Jadi biarkan dia turun. Jadi saya belum ngapa-ngapain. Begitu dia pelan-pelan turun, boom, volumenya besar, spreadnya juga besar. Ini disebut dengan ledakan volume, ya. Tidak ada alert, mungkin tarikannya di dekat-dekat akhir nih. Berapa persennya ini Bapak Ibu? Oke, ada ledakan volume. Mudah-mudahan dia naik karena belum ekstrim nih Bapak Ibu. Dia masih bisa naik. Jadi kalaupun kita mau beli, saya nih pasang buy terus nih, banyak nih ada pasang automatic buy ke bawah sini. Dia naik, kalau besok naik terus ke atas, mudah-mudahan kita sudah punya. Kalau dia turun ke bawah masih bisa buy. Saya stop loss tadi pakai yang monthly tadi karena untuk tabungan jangka panjang ini. Stop lossnya di 472 saya itu. 472 atau 470 kalau nggak salah stop loss saya. Jadi kalau dia turun memberikan harga 4 sampai 476, saya buy terus. Kecil-kecil, sedikit-sedikit dicicil lah, sabar nabung. Oke, kita lihat dengan Oke, VBP weekly, kita mau lihat ini. VBP weekly MBMA. Saya mau lihat demand zone-nya di bawah. Oh, dia sekarang berada di sini ya, nggak kelihatan demand zone-nya. Kita lihat dengan VBP MBMA. Ada nggak demand zone di bawah? Oh, ini dia. Nih. Jadi saya tuh berharap dia turun. Di sini buy saya yang banyak nih Bapak Ibu. Tapi kan dia naik keburu naik, ya nggak apa-apa. Karena saya pasang order buy itu kecil-kecil sedikit-sedikit, tapi banyak sampai bawah. Di sini baru full. Jadi kalau dia turun sampai 470 sekian, ini saya masih buy nih. Karena ada demand zone di sini. Ini disebut dengan demand zone. Ya. Jadi tahu plan saya seperti apa. Kita cek dengan SWG MBMA. MBMA lumayan Bapak Ibu, dia breakout yes, ininya warna hijau tua. Jadi cukup kuat dan oh dia cuma 0,91 ya rata-rata, tidak terlalu besar juga. Tapi dia green lah, trennya saya up, dia close di atasnya. Ya, saya masih berjalan sesuai dengan plannya Bapak Ibu, karena saya berharap MBMA turun dulu untuk jangka panjang ini. Fase akumulasi mainnya di monthly. Sabar harus. Mungkin tahun depan dia baru bergerak ini. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow PIF MBMA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MBMA. Kalau kita lihat bagaimana asing di MBMA, dia di awal Mei atau awal April ini asingnya mulai ada masuk besar. Disebut dengan marking up. Dia mulai dari Juni, dia sideways saja. Nah, mulai keluarnya itu akhir Agustus keluar terus. Ini keluar sampai sekarang malah terus ya. Jadi kalau kita lihat asing hari ini juga masih net sell 6,71 miliar. Dalam 5 hari tambah besar karena kita lihat downtrend dia. Minus 17,81 miliar asingnya net sell. Dalam 20 hari ada minus 97,44 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari makin besar. Net sell-nya sudah mencapai minus 326,16 miliar. Dalam sehari ada net sell-nya tercatat minus 319,23 miliar. Jadi itu dia foreign flow-nya mungkin tidak menarik ya kalau lihat foreign flow-nya asing tidak menarik di MBMA, tapi mau lihat DOM-nya. Tambah bonus lah. Oh iya cukup besar asingnya guyur-guyuran ini Bapak Ibu 10% lah ya, jadi keluar terus. Oke, itu dia Bapak Ibu analisa singkat saham ledakan volume untuk MBMA. Kesimpulannya asingnya tidak mendukung kenaikannya, pergerakannya. Lalu kita lihat ledakan volumenya juga tidak terlalu besar. Dia masih 0,91 dari rata-rata 20 hari, apalagi. Dia agak mantul di demand zone, tapi di bawahnya ada demand zone kuatnya. Harapan saya sih turun dulu, nggak apa-apa. Apalagi kesimpulannya. Ya, itu saja dulu lah Bapak Ibu, ledakan volumenya tidak terlalu signifikan ternyata. Tidak ada alert. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.